Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu laksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Dan yang kedua, selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Dan yang ketiga, lakukan social distancing dimanapun kalian berada. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Sudah? Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Kalian bisa menuliskan nama dan nomor absen di grup WhatsApp. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan memutarkan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo, kita nyanyikan bersama-sama ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran keempat. Ayo, kita mulai pembelajaran hari ini. Tahukah anak-anak pekerjaan seorang kepala desa? Nah, kalian pasti kalau tinggal di desa atau tinggal di kota itu pasti ada kepala desa atau lurah. Hal baik apa saja yang bisa kita contoh dari mereka? Mari kita pelajari bersama-sama. Bacalah teks bacaan berikut. Setelah anak-anak membaca teks bacaan pentingnya budaya tegur sapa, coba anak-anak carilah unsur-unsur intrinsik pada cerita tersebut. Unsur intrinsik itu apa, Bu? Iya, sekarang Ibu jelaskan dulu, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembangun yang dapat ditemukan di dalam teks sebuah cerita. Bisa cerita narasi, cerita deskripsi, cerita dongeng, atau yang lainnya ya anak-anak. Lalu, apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama, tema. Tema itu berkaitan dengan apa yang dibicarakan di dalam teks. Yang kedua, tokoh. Tokoh itu ada yang namanya tokoh utama. Tokoh utama itu yang paling sering dibicarakan di dalam cerita tersebut. Dan ada juga tokoh pendukung yang lain. Yang ketiga, watak. Watak itu ada dua, yaitu antagonis dan protagonis. Kalau antagonis, yaitu perannya yang jahat-jahat. Kalau protagonis, perannya yang baik-baik. Dan yang keempat, alur atau jalan suatu cerita, yaitu mengisahkan cerita dari awal sampai akhir. Yang kelima, latar. Latar itu tempat dan waktu terjadinya peristiwa tersebut.
Latar itu bisa latar tempat dan waktu. Latar tempat itu seperti di hutan, di kerajaan, sekolah, dan rumah. Kalau waktu bisa pagi, siang, malam, dan sore. Dan yang terakhir, amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Berdasarkan cerita yang sudah kita baca tadi, anak-anak nanti tulis unsur-unsur intrinsik pada cerita tersebut di LKPD yang sudah Ibu bagikan ke grup WhatsApp. Nah, setelah kita membaca teks, pentingnya budaya tegur sapa, kita harus mencontoh sikap dari warga desa Serehwangi. Mereka memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Lalu, apa bunyi dari sila ketiga Pancasila? Sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, ini merupakan contoh-contoh kegiatan yang bisa mengamalkan sila Pancasila. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang keempat, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Yang kelima, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. Yang keenam, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan yang ketujuh, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki pelajaran matematika. Perhatikan ya. Kali ini, Dayu dan teman-teman akan membuat acara perlombaan untuk 17 Agustus. Dayu dan teman-temannya perlu menyiapkan bendera berbentuk segitiga untuk lomba. Kebetulan Ibu Dayu adalah seorang penjahit. Mereka meminta bantuan Ibu Dayu. Berikut adalah contoh bendera yang ingin Dayu buat. Dayu ingin menghias benderanya dengan pita di bagian pinggirnya. Menurutmu, berapa panjang pita yang dibutuhkan? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita cari tahu dulu bagaimana rumus keliling segitiga. Ayo anak-anak, simak video berikut ini. Perhatikan segitiga ini. Untuk menghitung keliling segitiga, kita dapat menggunakan rumus keliling segitiga sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Perhatikan segitiga ini. Segitiga ini memiliki panjang sisi A 6 cm, sisi B 3 cm, dan sisi C 3 cm. Berapa keliling segitiga tersebut? Mari kita hitung bersama. Keliling segitiga sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. 6 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12 cm. Jadi, keliling segitiga tersebut adalah 12 cm. Perhatikan segitiga ini. Segitiga ini memiliki keliling 12 cm, panjang sisi A 3 cm, dan panjang sisi B 5 cm. Berapa panjang sisi C pada segitiga tersebut? Mari kita hitung bersama. Sisi C sama dengan keliling dikurangi sisi A ditambah sisi B. 12 dikurangi 3 ditambah 5. 12 dikurangi 8 sama dengan 4 cm. Jadi, sisi C pada segitiga tersebut adalah 4 cm.
Setelah kalian mengetahui bagaimana cara menghitung keliling segitiga, nanti kalian jawablah pertanyaan tentang keliling segitiga di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak, umumnya bagi kita semua. Sekian dari Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran yang Ibu buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.